Bung Fajrul, kalau boleh tadi saya bahasakan apa yang disampaikan oleh Pak Rian, ini seolah-olah soal pemindahan ibu kota negara ini, pemerintah quote unquote ngotot tanpa mendengarkan kajian atau masukan dari orang-orang di luar pemerintahan yang sebenarnya berkompeten untuk mengomentari tentang pemindahan ibu kota negara ini. Tanggapan Anda? Baik, yang pertama saya lebih dulu menekankan bahwa pembangunan ibu kota baru ini adalah lokomotif untuk Indonesia sentris atau pemerataan pembangunan di seluruh Indonesia, terutama ke arah tengah dan ke arah timur. Dan kemudian lokomotif juga untuk Indonesia maju. Kemudian yang kedua, selama hampir 2 tahun terakhir ini, leading sektornya di bawah Kemen PPN dan Bappenas, mereka memiliki tim antar kementerian dan lembaga, dan mereka juga melakukan banyak sekali pertemuan untuk menyelesaikan kajian-kajian di dalam master plan tersebut. Nah, mungkin ini nanti saya akan sampaikan juga Mas Rian dengan grup dengan komunitasnya, mestinya juga salah satu. Saya seringkali mengikuti, bahkan beberapa kali ke Kalimantan Timur, kemudian bertemu di seluruh Kalimantan, bahkan 5 gubernur Kalimantan di dalam musrembang saja mengucapkan janji mendukung pembangunan ibu Oke, kota negara ya. tersebut. Jadi untuk menjadi lebih masif, pertemuan ini nanti akan lebih jauh lagi di masa paralel dalam pembahasan RUU IKN tersebut. Kalau Jadi seperti Presiden itu Jokowi bukankah juga sudah semacam fait accompli begitu ya? Ini udah jalan duluan, RUU-nya sudah ada, baru kemudian diajak untuk berembuk. Artinya kan tidak ada kesempatan selama untuk dua mundur. tahun Dalam 2 tahun itu sangat masif sebenarnya pertemuan-pertemuan, mengajak berbagai ahli, berbagai kelompok masyarakat, lengkap di seluruh Kalimantan, pertemuan dengan gubernur, dan saya sendiri termasuk di dalam tim strategi komunikasi yang berupaya mendorong agar ini bisa diketahui dengan melibatkan seluruh masyarakat, seperti itu. Oke, Jadi tapi Presiden mengatakan ini harus menjadi imajinasi kebangsaan, harus menjadi imajinasi seluruh 270 juta rakyat Indonesia tentang Indonesia sentris dan Indonesia maju. itu dia imajinasi masyarakat Indonesia, tapi ada seorang tokoh bangsa senior Prof. Emil Salim bahkan sampai mengkritik sangat keras soal hal ini. Ini bahkan tadi juga digarisbawahi oleh Tidak Pak ada Rian. masalah, tidak ada masalah kritik karena kan ini terus-menerus juga melakukan perbaikan ke dalam. Jadi ketika kami mengajak seluruh komponen bangsa, banyak sekali masukan dari bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, keamanan, komunikasi. Saya terus terang terlibat cukup dalam di dalam hal ini, tetapi tentu saja kami terlibat di bawah leading sektor dari Kementerian PPN Bappenas yang melibatkan seluruh kementerian dan lembaga. Pak Rian, saya lihat Anda senyum-senyum. Apakah Anda merasa puas dengan jawaban Bung Fajrul? Jadi begini, mungkin itu saya buat pertama kalau dari segi general ya, mungkin pemerintah menilai sudah mengajak, tetapi publik saya sebagai orang yang di luar pemerintah gitu ya, saya dan teman-teman yang lain juga yang saya kira seperti saya atau lebih besar tentang saya ilmunya tidak diajak. Jadi ini generalnya. Kedua, saya mengatakan lagi, itu konsepnya kan konsep sebelum pandemi COVID. Setelah pandemi COVID, ini bukan masalah uangnya loh. Kita baru tahu ternyata kita bisa efektif bekerja secara online, secara daring. Saya baru saja membaca kajian dari Bank Dunia, ini teman yang memberikan masukan kepada saya. Jadi kajian Bank Dunia untuk level ke Indonesia ya, pemerintah pusatnya itu 80% lebih pekerjaannya dapat dikerjakan oleh stafnya secara daring. Nah Poinnya. kalau gitu kan berarti begitu banyak infrastruktur kan dibangun dengan ukuran seperti itu PNS-nya ya. Nanti saya khawatir jangan-jangan presiden pindah ke sana, menteri pindah ke sana, DJ pindah ke sana, tapi ternyata untuk efisiensi stafnya masih bisa tinggal di Jakarta, Kebumen, bahkan mungkin ada stafnya tinggal dari Bali, dan itu kan kita kan Oke. mendukung perubahan ini. Dan Pak Jokowi kan tokoh yang selalu beliau mengatakan mari memasuki teknologi kan. Nah ini yang belum dipertimbangkan, dan saya Jadi kira menurut mas saya jangan fait accompli deh dengan konsep masuk ke undang-undang, konsepnya undang-undang masuk ke DPR, rasanya kita fait accompli karena pada akhirnya nanti
kita hanya diminta bagaimana pendapatnya. Setelah itu ya sudah, hanya diminta pendapatnya. Kedua, paling cuma mengoreksi pasal-pasalnya. Jadi ini seperti ini memang cara cerdas gitu ya untuk menggiring ke sana. Menurut saya, janganlah. Ini Pak Jokowi nggak kayak gini kok, gitu loh. Oke, Bung Fajrul begini, ini kan salah satu hal yang selama ini selalu diperbincangkan oleh masyarakat tentang pemindahan ibu kota baru ini adalah Pak Jokowi ini seolah ingin meninggalkan legacy. Padahal kita saat ini masih menghadapi pandemi COVID-19, legacy yang satu ini, kalau betul memang Pak Jokowi melihat ibu kota negara yang baru ini sebagai legacy, ini kan bakal sangat mahal sekali. Apakah Pak Jokowi tidak merasa ada hal-hal lain yang bisa dibanggakan sebagai legacy sehingga harus ada ibu kota baru? Tidak ada trade-off antara penanganan pandemi dengan seluruh kegiatan, termasuk kita hari ini menyaksikan PON yang begitu megah dan luar biasa di Papua, kan tidak ada halangan, bukan trade-off dengan penanganan pandemi. Jadi ada penanganan pandemi dan alhamdulillah Indonesia menjadi negara terbaik di dunia, sekarang salah satu dalam penanganan pandemi termasuk vaksinasi, dan kita juga sudah bisa tadi menyelenggarakan PON yang begitu megah, dan kemudian selain itu, kita juga tetap menyelenggarakan yaitu pembangunan ibu kota baru di Penajam, Pasir Utara, Kalimantan Timur atau Pulau Kalimantan ini. Nah, Presiden selalu berpesan public driven itu adalah salah satu konsep di dalam Indonesia maju dan Indonesia sentris. Jadi kalau ada nanti beberapa pihak yang belum terlibat, saya akan menyampaikan di dalam pembahasan, karena nanti juga di DPR pasti mereka akan mengundang seluruh atau kelompok-kelompok masyarakat untuk memberikan masukan di samping yang selama ini secara birokratis, secara teknokratis dikerjakan oleh leading sektor di kementerian maupun di lembaga pemerintahan. Oke. Dan tetapi alhamdulillah sampai hari ini selama 2 tahun kita bekerja dengan mati-matian juga, akhirnya RUU IKN sudah sampai ke DPR dan menjadi pembahasan. Ini adalah milestone utama di dalam upaya pembangunan IKN di Pulau Kalimantan ini. Saya ingin menggarisbawahi dulu bahwa John Hopkins menyatakan kita berhasil menurunkan COVID-19 dalam waktu 2 minggu, itu yang paling banyak. Bukan berarti kita penanganan pandeminya paling baik ya. Pak Rian. Salah satu terbaik di dunia. Salah satu turun, terbaik. tapi kan kita harus menghitung berapa ada variabel-variabel lain yang juga harusnya menjadi penilaian begitu. Pak Rian, kalau Anda melihat saat ini kan sudah ada groundwork, walaupun RUU-nya masih dibahas, tapi paling tidak tadi yang disampaikan oleh Pak Bung Fajrul adalah sudah ada groundwork. Belum ada memang pembangunan di dalam lingkungan 256.000 hektar belum ada, cuma ada satu tonggak 0 kilometer. Tetapi infrastruktur penunjang yang sebenarnya tidak terkait dengan pembangunan IKN itu memang sudah lama dibangun. Karena saya termasuk dari BUMN yang membangunnya, dari Waskita Karya, dari Adakarya. Kami membangun tol dari Balikpapan sampai Samarinda 97,3 km, termasuk jembatan dari Balikpapan ke Penajam. Itu ada atau tidak ada ibu kota, itu tetap kita bangun. Oke, Pak Rian, saya mau Anda berkomentar tentang pembangunan-pembangunan ini yang kata Bung Fajrul ada atau tidak ada pembangunan ibu kota baru, tetap akan ada pembangunan-pembangunan groundwork itu, kemudian dihubungkan dengan target 2024. Realistis nggak sebenarnya, Pak Rian? Sebentar, saya ingin mengkoreksi dulu bahwa yang saya sebut sebagai pandemi COVID bukan masalah kita terkena COVID apa tidak, kemudian apa kita berhasil, memang kita bersyukur kita berhasil ya. Tapi yang paling penting gini, pada saat COVID ini ada sebuah perhitungan dari Bank Dunia bahwa 80% pekerjaan dari pemerintah pusat dapat dikerjakan secara daring oleh stafnya. Apa artinya? Sekarang itu kita mau buat desain itu untuk sekian ratus ribu pekerja PNS itu. Nah kalau 80%-nya nggak usah kerja di sana, kan berarti kita nggak usah membuat yang segede itu. Bahkan mungkin pertimbangannya berbeda lagi gitu loh. Ini yang belum dimasukkan pada waktu pertama kali saat didesain sebagai sebuah ibu kota baru, itu pra-COVID loh, hitungannya nggak ada yang kerja daring loh itu. Kedua, Mbak tadi betul pertanyaan adalah apakah realistis? Saya berpikir apakah ini, ya ini sebagai publik ya, apakah ini hanya sebagai sebuah langkah politis atau betul-betul langkah real? Karena begini, yang namanya pemerintah, artinya policy maker itu bisa melakukan apa saja loh ya. Misalnya gini, katakanlah karena secara kalkulasi fisik saja, teman-teman yang bergerak di infrastruktur agak susah dilakukan, kecuali model kayak Bandung Bondowoso ya. Tapi kan kita khawatir dengan beberapa kualitas bangunan dan macam-macam. Jadi
technically ini agak mencemaskan schedule-nya, tapi yang kedua adalah socially perhitungan tentang jumlah spasi digunakan dikaitkan dengan berapa orang dikerjakan sana karena dikaitkan dengan pekerjaan daring ini juga dihitung juga dengan baik. Makanya saya katakan ayo sungguh-sungguh karena gini, non sewu ya, apabila barang itu udah masuk di DPR selesai, maka saran saya di hold dulu, kasih waktulah 2 minggu atau 1 bulan untuk dirapikan dulu yang namanya Rembuknas IKN. Dulu udah dibuat Rembuknas IKN, kemudian selama 1 bulan atau 2 minggu, buatlah secara daring 1.000 orang gitu. Supaya apa? Masukannya kuat. Karena begini loh teman-teman ya, saya kira apabila memang pembuatan IKN ini didesak oleh kekuatan tertentu yang menginginkan sebuah keuntungan gitu ya. Nah, Rembuknas ini bisa melindungi bapaknya. Kalau bilang enggak, ya enggak. Yang ngomong enggak publik gitu loh. Atau kalau mau ya, gimana perkuatannya? Karena begini, yang namanya pembinaan ibu kota dalam konteks Indonesia di mana presiden adalah kepala pemerintahan, kepala negara, dia mempunyai yang namanya hak prerogatif begitu besar. Lah ya kalau 2025 nanti presidennya mau di sana. Kalau dia rubah lagi, berapa kos yang kita hitung? Jadi perhitungannya bukan semata-mata kalkulasi visi, kemudian kalkulasi finansial, tapi beyond itu. Ini yang kami ajak, ayo kita bahas lagi gitu. Saya tinggal punya waktu sedikit, Bung Fajrul silakan. Ya, Pak Presiden mengatakan bahwa pembangunan ibu kota baru ini mesti public driven. Jadi apa yang diingatkan oleh Pak Rian Nugroho itu benar. Kami akan terus menyampaikannya nanti dalam pembahasan di DPR, sebagaimana biasanya tapi sudah pembahasan dibahas undang-undang. Sebagai RUU ya? Betul. Sebagaimana biasa itu biasanya mengundang masyarakat dan kami juga akan berupaya untuk strategi komunikasinya, komunikasi publiknya akan kami perbaiki. Kemudian yang terakhir, ini Presiden Joko Widodo tegas mengatakan kita harus bergotong royong nih menyelesaikan yang namanya ibu kota negara ini. Karena ini bukan hanya sekedar, bukan dari beliau sendiri, bukan dari sekelompok orang atau kepentingan tertentu, tapi ini adalah hajat besar, satu imajinasi kebangsaan untuk mewujudkan Indonesia maju dan Indonesia sentris melalui lokomotif IKN di Penajam, Pasar Utara, Kalimantan Timur, di Pulau Kalimantan ini. Oke, baik Pak Rian, Anda sudah dapat jawabannya, akan diajak ngobrol, tapi ketika sudah jadi pembahasan di DPR. Oke, kita nanti lihat bagaimana, apakah betul pemerintah akan menampung saran-saran dari orang-orang yang berkompeten tentang pemindahan ibu kota baru ini. Terima kasih Bung Fajrul, terima kasih Pak Rian Nugroho sudah bergabung bersama kami malam hari ini. Sampai jumpa lagi. Terima kasih Pak Rian, terima kasih Kompas TV, salam sehat. Salam sehat. Orang bisa.